Ya udah. Oke, selamat siang Mas Ridwan. Selamat siang, Mas. Oke, selamat berjumpa kembali ya Mas. Terima kasih sebelumnya karena Mas Ridwan telah mau bergabung bersama saya melalui siaran online ini di Zoom. Lama ya kita nggak berjumpa sejak pertama kali kita berjumpa pada beberapa bulan yang lalu ya Mas. Iya, Mas, lumayan cukup lama sih. Kalau nggak salah pas waktu itu ya, pas waktu bulan Ramadan gitu ya. Ya, benar sekali pas bulan Ramadan. Dan sekarang sudah selesai Lebaran, sudah selesai Ramadannya. Sekarang bagaimana Mas kondisi Mas Ridwan sendiri? Kalau untuk kondisi pada saat ini saya baik sih, cuman masih sama seperti sebelumnya sih, Mas, pas sesi konseling pertama. Oke, untuk sekarang Mas Ridwan sendiri ada di mana nih? Kalau untuk sekarang sih masih berada di kampung halaman ya, Mas. Soalnya kan perkuliahan juga masih online gitu. Oke, berarti ya Mas sekarang tinggal bersama orang tua ya. Iya, Mas. Gimana keadaan di kampung halaman Mas di Jambi? Kalau untuk sekarang sih, kalau dibilang aman sih enggak, lebih ke apa ya? Lebih ke sedang aja sih, Mas. Cuman Oke, tetap protokol gitu, Mas. ya. Saya harap Mas dan keluarga Mas tetap sehat-sehat aja ya Mas, terhindar dari Amin, amin. pandemi ini. Baik, Oke, Mas. sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mas, apakah Mas sudah merasa nyaman duduk di situ? Sudah, Mas, sudah, Mas. Oke, saya harap juga nantinya selama proses ini tidak ada gangguan suara-suara lain ya Mas, sehingga Mas bisa tenang dan fokus bersama saya di sesi konseling ini ya. Iya, Mas, siap. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu ya, tentu ini bukan hal yang asing lagi bagi Mas, karena ini sudah kali kedua ya bagi Mas mengikuti sesi konseling ini. Jadi nantinya tetap ya seperti biasa Mas jangan khawatir, jangan takut, Mas relax aja gitu bersama saya. Jangan khawatir akan berita-berita ataupun cerita Mas yang nanti Mas ceritakan kepada saya diketahui banyak orang karena rumah konseling kami, rumah konseling putih ini tetap mengedepankan asas kerahasiaan dan menjaga semua rahasia yang diceritakan oleh Mas. Jadi Mas jangan terlalu khawatir ya Mas. Oke, oke, baik, Mas. Baik Mas, sebelum memulai sesi ini saya akan sedikit membacakan, mengulas kembali kesimpulan dari konseling di sesi pertama dengan Mas yang kemarin ya. Iya, Mas. Oke, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, di sini dapat disimpulkan bahwa pada sesi sebelumnya, Mas Ridwan ini mengalami yang namanya rasa bosan ya. Nah, hal tersebut terjadi karena saat ini di dalam masa pandemi COVID-19, Mas Ridwan ini kesulitan untuk melakukan aktivitas lain di luar rumah, karena Mas otomatis hanya berada di dalam rumah. Aktivitas yang Mas Ridwan ini hanya berputar-putar di itu-itu saja, eh, tidak ada aktivitas lain selain aktivitas di rumah, sehingga Mas Ridwan ini merasa bosan karena Mas Ridwan di rumah ini hanya kuliah online dan mengerjakan tugas, sehingga Mas Ridwan merasa bahwa diri Mas Ridwan sendiri kurangnya produktif. Apakah benar Mas? Iya, benar sekali, Mas. Oke, oke Mas. Setelah sesi pertama berakhir kemarin ya, bagaimana kondisi Mas untuk saat ini? Apakah ada yang dirasakan oleh Mas atau ada yang ingin diceritakan oleh Mas keluhan-keluhannya? Kalau untuk sekarang sih sebenarnya kondisi saya sih masih sama ya seperti sebelumnya. Belum terlalu banyak yang berubah sih, Mas. Saya juga masih merasa bosan gitu di rumah terus gitu. Jadi belum belum ada apa ya, selama pas kita selesai proses konseling pertama kemarin belum ada gitu hal-hal yang saya terapkan untuk saya ke depannya gitu, Mas. Oke, baik. Saya mengerti permasalahan yang Mas alami. Memang ya nggak mudah ya untuk merubah semuanya. Apalagi bagi kita yang saat ini dalam posisi pandemi saat ini ya, di mana kita untuk keluar rumah aja susah gitu. Kita harus berpikir kembali apakah kita akan keluar rumah atau tidak. Kalau misalnya tidak ada hal yang mendesak, mungkin kita tidak akan keluar rumah. Jadi sehingga itu mungkin akan sangat berdampak gitu pada kondisi mental kita sendiri, di mana kita juga
sebagai manusia ya wajar gitu. Kita butuh yang namanya aktivitas lain di luar rumah ya untuk menenangkan atau merilekskan pikiran kita sejenak. Tapi ada beberapa hal gitu yang perlu Mas Ridwan ketahui juga, bahwa selama ini ketika Mas mengalami rasa bosan itu, yang mengalami itu tidak Mas sendiri gitu. Banyak orang yang mengalami karena pandemi ini tuh bersifat global, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bahkan berarti orang-orang di seluruh dunia ini mengalami yang namanya karantina di rumah, harus berdiam diri di rumah. Begitu. Selain itu, Mas Ridwan juga harus melihat sisi positif dari Mas ada di rumah. Karena banyak sekali gitu Mas, sisi positif ketika Mas ada di rumah. Setidaknya ketika Mas di rumah, Mas itu membantu pemerintah dalam menangani pandemi global ini, di mana Mas Ridwan membantu memutus rantai penyebaran corona. Dan juga Mas secara tidak langsung itu melindungi atau memprotek diri Mas sendiri dan keluarga Mas dari virus COVID-19 ini. Coba bisa dibayangkan sekarang oleh Mas Ridwan sendiri, apabila Mas Ridwan gitu bosan, akhirnya Mas Ridwan memaksa untuk keluar rumah. Nah, yang rugi siapa coba? Apa yang akan terjadi? Yang rugi nggak hanya Mas sendiri, banyak hal buruk yang bisa menimpa Mas, misalnya terpapar virus COVID-19, amit-amit jangan sampai ya Mas. Bahkan bukan cuma Mas doang, tetapi nanti juga mungkin orang tua Mas juga bisa mengalami hal yang sama. Jadi banyak hal positif sebenarnya yang bisa Mas petik dari keberadaan Mas di rumah saat ini. Oh iya, benar juga ya Mas. Tapi saya paham, jadi sebenarnya di balik rasa bosan saya ini banyak hal positif yang lainnya yang bisa saya dapatkan dan saya lakukan. Tetapi gini Mas, di balik itu semua tuh, tapi terkadang ketika saya merasa bosan itu, kadang mood saya itu suka berantakan gitu Mas. Jadi saya bingung harus gimana gitu nanggepinnya, mau apa yang mau dilakukan gitu Mas. Oh iya, benar sekali Mas Ridwan. Sebenarnya banyak banyak sekali hal positif yang bisa Mas Ridwan ambil. Nah, terus kemudian untuk rasa bosan menjadi mood Mas hilang, tadi saya juga sebenarnya pernah mengalami hal yang Mas Ridwan alami. Saya paham betul apa yang Mas Ridwan alami. Di mana saya juga mengalami rasa bosan selama pandemi ini, karena saya juga sekarang sedang bekerja di rumah saya di rumah saja. Bahkan kalau saya sedang konseling gini, saya juga nggak ke rumah konseling saya hanya berada di rumah melalui Zoom seperti ini. Tentu ini juga membuat saya rasa bosan. Namun, kembali lagi, untuk mengatasi hal tersebut, kembali ke diri masing-masing. Ke diri Mas masing-masing, gimana Mas membuat diri Mas sendiri tidak menjadi rasa bosan. Misalnya, saat saya mengalami rasa bosan, saya sendiri tuh melakukan aktivitas yang baru. Awalnya nih, saya ini nggak terlalu suka namanya baca-baca buku-buku ya kayak komik gitulah Mas. Tapi akhirnya saya jadi suka membaca komik atau bahkan buku-buku pengetahuan lain di luar bidang saya sebagai psikolog gitu. Misalnya saya baca tentang hukum ataupun lain, saya menjadi tertarik mencoba hal-hal yang baru. Nah, jadi setelah saya melakukan itu, aktivitas itu tuh perlahan-lahan gitu mengurangi rasa bosan saya. Dan itu nyata gitu Mas. Sekarang udah saya alami, saya melakukan hal seperti itu, mencoba hal baru dengan membaca buku, dan itu dapat mengurangi rasa bosan yang saya alami, Mas. Oke, baik Mas. Terima kasih atas masukannya yang dari Mas. Ya, siapa tahu bisa saya coba untuk kedepannya gitu Mas. Oke, untuk selanjutnya nih Mas, apakah mungkin ada keluhan lain atau yang ingin Mas ceritakan? Bebas bisa Mas ceritakan. Kalau untuk keluhan mungkin belum ada ya Mas. Tapi semuanya tuh masih seperti yang awal Mas ceritakan tadi Mas. Oke, baik. Kalau begitu, dari pengalaman saya tadi, mungkin bisa Mas coba gitu untuk mengatasi rasa kebosanan Mas. Bisa Mas coba diterapkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit di rumah. Apalagi banyak waktu ya, Mas bisa melakukan satu persatu. Nah, untuk mengatasi rasa kebosanan Mas gitu, Mas juga bisa melakukan mungkin aktivitas yang sama dengan saya. Mas bisa melakukan membaca buku. Kalau dari Mas Ridwan sendiri, Mas Ridwan apakah punya hobi gitu, Mas? Hobi yang bisa dilakukan di dalam rumah? Ada sih Mas, kayak misalnya tuh saya hobi berolahraga gitu. Sama kayak apa ya, menonton film gitu Mas. Oke, benar.
Kalau itu bisa jadi aktivitas untuk menghilangkan rasa bosan Mas yang Mas alami. Jadi saat Mas gini nih udah merasa bosan gitu dengan rutinitas Mas yang rutinitas Mas kan kemarin Mas cerita di sesi yang pertama kuliah mengerjakan tugas itu terus ya tiap minggu berputar itu terus. Nah Mas Ridwan bisa tuh lakukan kalau Mas Ridwan bosan nih misalnya ada waktu kosong habis kuliah Mas Ridwan bisa melakukan dengan berolahraga di rumah seperti nge-gym ataupun push up, sit up, apapun olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Atau mungkin Mas bisa saya sarankan untuk mencoba yoga. Karena yoga ini setahu saya ini bisa merilekskan pikiran Mas, bisa membuat pikiran Mas menjadi tenang, tidak cemas, tidak khawatir. Jadi rasanya nanti tubuh Mas tuh menjadi kayak segar kembali gitu pikiran Mas. Ataupun tadi bisa Mas dengan melakukan nonton TV, nonton film ya tadi ya Mas. Iya Mas, nonton film Mas. Ya, Mas bisa lakukan dengan cara menonton film, mungkin film-film pendidikan atau film apapun yang Mas sukai gitu untuk mengatasi rasa bosan yang Mas alami. Oke Mas, baik Mas. Tapi apakah dengan yang Mas ceritakan tadi, yang Mas sampaikan tadi, apakah itu semua bisa efektif Mas untuk mengurangi rasa bosan saya? Karena gini ya, jujur saya tuh cukup terganggu karena saya tuh merasa bosan sekali Mas, sehingga membuat saya tuh kehilangan semangat gitu Mas. Jadi menjadi kadang malas-malasan gitu. Oke, baik, saya paham. Bisa, bisa Mas, sebenarnya bisa. Ketika saya dalam kondisi bosan saat ini, tentu, tapi sekarang saya nggak bosan dong ketemu sama Masnya. Ketika saya mengalami rasa bosan itu, saya melakukan hal yang sama. Saya juga sulit gitu untuk mengatasi situasi yang sulit bagi diri saya sendiri. Tetapi saya berusaha untuk menerapkan strategi yang saya tadi ceritakan sebelumnya dengan mengalihkan perhatian saya terhadap hal-hal yang baru yang mampu mengurangi rasa bosan saya. Dan perlahan itu membuat saya tuh keluar dari masa-masa sulit, situasi sulit yang saya alami gitu. Jadi Mas tuh harus semangat. Jangan sampai Mas merasa kehilangan arah, kehilangan semangat sehingga jadi males, mood Mas hilang karena masih banyak hal yang dapat Mas lakukan gitu. Banyak hal yang bisa Mas lakukan untuk keluar dari situasi tersebut. Mas mungkin bisa melakukan sedikit demi sedikit strategi yang saya katakan tadi. Oke baik Mas, berarti setidaknya kita tuh harus mau mencoba terlebih dahulu ya Mas. Berarti jangan terlalu apa ya, di bawah rasa malasnya itu harus bisa dikurangin. Apakah begitu Mas? Ya, Mas Ridwan harus memulai melawan yang namanya rasa malas itu. Rasa mood hilang, rasa malas Mas itu harus Mas lawan. Karena saya sendiri nggak bisa membantu melawan Mas itu. Saya hanya bisa mendorong Mas untuk Mas sendiri yang melawan diri Mas sendiri. Karena ada pepatah bilang musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Nah, jadi yang harus melawan rasa malas itu Masnya sendiri. Mas Ridwan harus mampu melawan rasa malas itu dan mengubah rasa malas itu menjadi rasa semangat yang membara yang membuat Mas keluar dari situasi saat ini. Begitu, Mas. Oke baik Mas, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang ingin Mas sampaikan kepada saya sebelum saya akhiri gitu. Rugi loh Mas kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya rasa sih Mas untuk saat ini udah cukup sih Mas, sudah cukup puas dari Mas yang sampaikan, dan saya juga sudah cukup apa ya, terbuka ya pikiran saya, dan jadi saya juga cukup lebih semangat gitu Mas. Oke, terima kasih nih Mas. Akhirnya Mas bisa terbuka gitu ya pikirannya, dan saya harap Mas ke depannya bisa menjadi yang lebih baik gitu. Ya, jadi Mas bisa memulai semuanya dengan yang lebih baik, lebih teratur lagi, sehingga Mas bisa keluar ya dari situasi ini. Mas bisa lebih semangat lagi, tidak ada rasa bosan ya. Mas harus semangat. Oke Mas. Iya, Oke, mungkin segitu aja ya sesi pada hari ini, pada siang hari ini yang bisa saya sampaikan, dan saya juga rasa Mas Ridwan ini udah paham gitu ke depannya apa yang perlu Mas lakukan, karena tadi saya sudah menjelaskan strategi-strateginya dan saran kepada Mas Ridwan untuk ke depannya. Saya harap Mas bisa melewati masa-masa ini dengan lebih baik ya untuk ke depannya. Akhir kata, mungkin saya ucapkan banyak terima kasih nih kepada Mas Ridwan yang telah mau bergabung bersama saya, mengobrol bersama saya. Meskipun nih sayang sekali ya, sekali lagi kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa bertemu dengan Mas Ridwan
secara tatap muka. Pada saya ingin sekali ketemu sama Mas Ridwan ini. Iya, Mas. Tapi tidak apa-apalah. Dalam kondisi seperti ini lebih baik seperti ini ya, melakukan dengan Zoom untuk saling menjaga kita. Tapi saya rasa tidak ada bedanya antara bertemu langsung ataupun melalui Zoom ini. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ridwan. Semoga sehat selalu, Mas, dilindungi keluarganya dan Mas Ridwan dari segala bahaya dan penyakit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ridwan. Terima kasih. Sama-sama.